Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di pagi yang cerah di Bandara Internasional Miami, Kapten Hendra, seorang pria Indonesia yang ramah dengan sorban kecil di lehernya, menyempatkan sholat duha di ruang kecil dekat ruang pilot sebelum menaiki pesawat, sementara Kapten Rian, rekan kerjanya yang dingin, duduk di ruang istirahat dengan secangkir kopi. Jadi, kau benar-benar percaya pada hal-hal seperti itu? Tanya Rian sambil melirik Hendra yang tengah melipat sajadahnya, nada suaranya penuh skeptisisme. Sholat adalah kewajiban dan cara saya memohon bimbingan kepada Allah, jawab Hendra dengan tenang. Senyumnya tetap mengembang meski Rian menghela napas panjang dengan nada sinis. Keduanya menuju kokpit Boeing 777, pesawat besar yang akan membawa 310 penumpang lintas Atlantik dari Miami ke Casablanca, dengan suasana kerja yang terasa kaku karena perbedaan pandangan yang mencolok. Di dalam kokpit, Hendra memeriksa sistem navigasi sambil berdoa dalam hati agar penerbangan ini diberkahi keselamatan, sementara Rian sibuk memantau indikator dengan sikap acuh tak acuh. Kau tahu, teknologi ini lebih bisa dipercaya daripada doamu, Rian menyindir sambil menekan tombol autopilot. Tetapi Hendra hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, teknologi pun diciptakan dengan izinnya. Ketika pesawat lepas landas, matahari pagi memantulkan sinarnya di permukaan laut yang tenang, membuat suasana awal penerbangan terasa damai, meskipun Hendra merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Hari ini cuaca sangat mendukung, tidak ada badai atau gangguan apapun di depan, ujar Rian, mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal teknis, tetapi nadanya masih menyiratkan rasa sombong. Semoga perjalanan ini tetap lancar hingga tujuan, balas Hendra, sambil melirik layar navigasi yang menunjukkan rute mereka melintasi segitiga Bermuda. Pesawat Gigaton 709 melaju dengan kecepatan stabil di ketinggian 35.000 kaki, membawa cerita yang akan mengubah hidup semua orang di dalamnya. Seiring jam demi jam berlalu, suasana di kokpit semakin tegang karena perbedaan keyakinan antara Hendra yang taat dan Rian yang ateis. Aku lebih memilih mengandalkan data daripada doa, Hendra, kata Rian sambil menatap tajam layar radar yang mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Hendra hanya mengangguk, tetap fokus pada tugasnya sambil berdoa agar penerbangan tetap aman, meskipun perasaan waspadanya semakin kuat. Apakah kau merasa ada sesuatu yang salah dengan navigasi kita? Tanya Hendra dengan suara lembut, mencoba memahami kekhawatiran Rian. Rian menggeleng, mungkin hanya kesalahan sistem biasa, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur. Namun, Hendra merasakan getaran halus dalam hatinya, suatu firasat bahwa ada yang tidak beres, meski Rian menutupinya dengan sikap dingin. Di luar kokpit, penumpang menikmati penerbangan dengan tenang, tidak menyadari gejolak yang terjadi di dalam pesawat. Aku harap kita bisa melewati segitiga Bermuda tanpa masalah, kata Hendra sambil menatap ke arah jendela, melihat awan yang mulai berubah warna. Rian tersenyum tipis. Ya, aku juga berharap begitu. Tidak ada yang istimewa di sana, hanya lautan dan langit. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa nasib mereka telah terjalin erat dalam misteri yang akan segera mengungkapkan keajaibannya. Saat pesawat memasuki wilayah segitiga Bermuda, radar mulai menunjukkan gangguan aneh dengan sinyal yang terputus-putus, membuat Hendra merasa waspada. Rian, lihat ini, ada gangguan pada radar kita, seru Hendra sambil menunjuk layar yang berkelap-kelip. Rian mendekat, memeriksa data dengan cermat, namun tetap berusaha tenang. Mungkin hanya interferensi elektromagnetik, tidak perlu panik. Hendra tetap merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kerusakan teknis, dan dia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam kokpit. Kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, kata Hendra, suara hatinya dipenuhi doa agar penerbangan tetap aman. Rian menghela napas, kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai, fokus pada tugas kita. Namun, di dalam hati Hendra, ia tahu bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang sedang mempengaruhi perjalanan mereka. Tiba-tiba, sistem navigasi menunjukkan titik-titik aneh yang tidak bisa dijelaskan, membuat kedua pilot semakin bingung. Ada yang salah dengan koordinat kita. Kita mungkin tidak berada di jalur yang benar, ujar Hendra dengan rasa khawatir yang semakin mendalam. Rian mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan waspada Hendra menular, menciptakan ketegangan yang tak terhindarkan di antara mereka. Tanpa peringatan,
Pesawat mengalami turbulensi hebat yang membuatnya berguncang hebat di udara, sementara di luar jendela kokpit terlihat kilatan cahaya hijau yang aneh. Apa yang terjadi? Ini bukan cuaca biasa, seru Rian dengan nada panik yang tiba-tiba menggantikan sikap dinginnya sebelumnya. Hendra meraih kendali dengan tenang, berusaha menjaga pesawat tetap stabil di tengah badai tak terlihat yang mengamuk di sekitar mereka. Kita harus tenang dan mengikuti prosedur darurat, kata Hendra. Suaranya tetap tenang meski situasinya semakin genting. Sistem navigasi mulai berputar-putar tanpa arah yang jelas, membuat kedua pilot semakin kebingungan dan frustasi. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, Hendra. Ini melebihi pengetahuan kita, ujar Rian, suaranya menggema di dalam kokpit. Hendra hanya mengangguk, berdoa agar mereka bisa melewati badai ini dengan selamat, meski hatinya dipenuhi ketakutan. Pesawat tampak melayang di ruang tanpa batas, seolah-olah terjebak dalam dimensi lain yang penuh misteri dan keajaiban. Aku merasa ada kekuatan yang mengendalikan kita, sesuatu yang di luar kendali manusia, kata Hendra dengan suara lirih. Rian menatap tajam ke arah Hendra, mencoba memahami perasaannya yang tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Setelah turbulensi mereda, Rian merasa perlu mengambil alih kendali penuh pesawat dan mulai mengabaikan saran Hendra untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur. Aku tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Kita harus mencari jalan keluar dari sini, kata Rian dengan penuh keyakinan, meski hatinya dipenuhi keraguan. Hendra mencoba menenangkan Rian. Kita harus mengikuti panduan dan tetap berdoa. Allah akan memberikan jalan keluar. Namun, Rian merasa bahwa pendekatan Hendra terlalu pasif dan tidak efektif dalam menghadapi situasi darurat ini. Doa baik, tapi kita juga butuh tindakan nyata. Kita tidak bisa hanya menunggu keajaiban, jawab Rian dengan nada serius. Hendra mengangguk, namun tetap berpegang pada keyakinannya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan mereka harus menyerahkan diri kepadanya. Ketegangan di dalam kokpit semakin meningkat, dengan Rian yang bersikeras mengambil langkah-langkah yang dianggapnya perlu untuk menyelamatkan penerbangan. Kita harus segera mencari rute alternatif sebelum terlambat, ujar Rian sambil memanipulasi sistem navigasi dengan cepat. Hendra, yang membaca situasi sebagai sesuatu yang di luar kendali manusia, mulai merasakan keputusasaan yang perlahan menyelimuti dirinya. Di tengah kebingungan dan ketidakpastian, kedua pilot harus menghadapi konflik internal yang mempengaruhi keselamatan seluruh penumpang di dalam pesawat. Setelah beberapa saat, pesawat tiba-tiba menemukan dirinya di atas wilayah yang tak dikenali, dengan langit berwarna ungu dan lautan yang tampak berpendar di bawahnya. Di mana kita sekarang? Ini tidak ada dalam peta navigasi manapun, kata Rian dengan nada kebingungan yang mendalam, menatap luar jendela kokpit yang penuh warna aneh. Hendra merasa ada campur tangan kekuatan yang tak terlihat dan berdoa dalam hati agar mereka bisa keluar dari situasi ini dengan selamat. Kita harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, ujar Hendra, meski hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Rian mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan, mencoba menganalisis data yang muncul di layar navigasi yang kini menunjukkan lokasi yang tidak dikenal. Mungkin kita terjebak dalam semacam anomali magnetik atau gravitasi, pikir Rian sambil mencoba mencari penjelasan logis atas kejadian ini. Namun, Hendra merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar fenomena alam yang sedang mempengaruhi penerbangan mereka. Aku merasa ini bukan hanya kebetulan belaka, ada kekuatan yang lebih besar di balik ini, kata Hendra dengan suara penuh keyakinan. Rian menghela napas panjang, merasa frustrasi dengan situasi yang semakin rumit dan tak terkendali. Di tengah dunia yang aneh dan misterius ini, kedua pilot harus mencari cara untuk membawa pesawat kembali ke jalur yang benar sambil menghadapi konflik internal yang mendalam. Ketegangan semakin memuncak di kokpit ketika Rian menuduh Hendra membawa aura mistis yang menyebabkan anomali ini, membuat suasana menjadi semakin tegang. Apakah kau yakin bahwa keyakinanmu adalah penyebab kita terjebak di sini? Tanya Rian dengan nada marah, merasa frustrasi dengan situasi yang sedang dihadapi. Hendra menegaskan dengan tenang, manusia tak berdaya tanpa kehendak Allah. Aku hanya berusaha mengikuti perintahnya. Namun, Rian tidak bisa menerima penjelasan Hendra dan membalas dengan ejekan kasar. Doa dan ritual, itu tidak akan menyelamatkan kita sekarang. Konflik antara keduanya semakin dalam, dengan Rian yang merasa Hendra terlalu mengandalkan hal-hal yang tidak rasional dan Hendra yang merasa Rian terlalu sombong dan tidak menghargai keyakinannya. Kita membutuhkan kerjasama, bukan saling menyalahkan, kata Hendra mencoba meredakan ketegangan, meski suaranya menunjukkan kelelahan.
Rian menggeleng. Kerjasama tanpa kepercayaan pada teknologi dan logika adalah jalan menuju kehancuran. Hendra menarik napas dalam, berusaha tetap tenang dan mengingatkan Rian akan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam menghadapi situasi ini. Namun, Rian tetap keras kepala, merasa bahwa pendekatan Hendra tidak akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Di tengah konflik yang semakin memanas, keselamatan seluruh penumpang di dalam pesawat tergantung pada kemampuan kedua pilot untuk bekerja sama meski perbedaan keyakinan yang mencolok. Di kabin, para penumpang mulai panik saat mereka menyadari situasi tak biasa di luar pesawat, dengan langit yang berwarna ungu dan lautan yang berpendar menciptakan suasana mencekam. Seorang pramugari, Ibu Siti, memanggil Hendra ke kabin untuk membantu menenangkan penumpang yang ketakutan, sementara Rian menolak untuk meninggalkan kokpit. "Kami perlu kehadiranmu di sini, Hendra, mereka panik dan membutuhkan ketenangan," kata Ibu Siti dengan nada cemas. Hendra mengangguk, meyakinkan Ibu Siti bahwa semuanya akan baik-baik saja dan segera kembali ke kokpit setelah beberapa saat. Namun, Rian tetap menolak, merasa bahwa meninggalkan kokpit di tengah situasi darurat adalah keputusan yang tidak bertanggung jawab. "Kita harus tetap fokus di sini, menenangkan penumpang bisa menunggu," kata Rian dengan tegas, mengabaikan permintaan Ibu Siti. Hendra merasa frustasi namun tetap tenang, memilih untuk mengemban tugasnya membantu penumpang sambil berharap situasi akan segera membaik. Di dalam kabin, Ibu Siti mencoba mengajak penumpang untuk tetap tenang dengan memberikan instruksi yang jelas dan mendengarkan doa bersama untuk keselamatan. Meskipun upaya Ibu Siti berhasil meredakan sebagian ketakutan, rasa cemas masih menghinggapi hati banyak penumpang yang melihat perubahan aneh di luar jendela. Sementara itu, di kokpit, ketegangan antara Hendra dan Rian semakin terasa, mempengaruhi keputusan yang mereka buat untuk menghadapi misteri di segitiga Bermuda. Ketika para penumpang mulai merasa sedikit tenang, sistem avionik pesawat menunjukkan keberadaan sebuah pulau misterius di depan mereka, meskipun peta digital tidak mengenalinya. "Lihat, ada pulau di depan kita, tapi ini tidak ada di peta manapun," kata Hendra dengan nada terkejut, menunjuk layar navigasi yang menunjukkan lokasi yang aneh. Rian, yang awalnya skeptis, mulai merasa penasaran dan memutuskan untuk mendekati pulau tersebut meski peringatan Hendra tentang kemungkinan bahaya. "Kita perlu tahu apa yang terjadi di sini. Mungkin ada jawaban untuk misteri ini," ujar Rian dengan semangat yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Hendra merasa ragu. "Kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang ada di sana, dan bisa jadi itu berbahaya." Namun, Rian tetap teguh pada pendiriannya, mulai memanipulasi sistem navigasi untuk mendekati pulau tersebut dengan hati-hati. Pesawat mulai melaju lebih lambat, mengarahkan diri menuju pulau misterius yang tampak seperti ditinggalkan namun penuh dengan aura misteri. Di dalam kokpit, Hendra terus berdoa dan memohon agar mereka bisa melewati situasi ini tanpa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Rian, meski merasa ada sesuatu yang salah, tidak bisa menahan rasa penasarannya dan terus berusaha mendekati pulau tersebut. Dengan keputusan yang diambil Rian untuk mendekati pulau, nasib mereka semakin terjalin dalam misteri yang tak terduga, membawa pesawat dan seluruh penumpang ke dalam perjalanan yang penuh teka-teki. Setelah upaya mendekati pulau misterius, pesawat berhasil mendarat darurat di landasan kasar yang tampak seperti buatan manusia namun telah lama ditinggalkan, menciptakan suasana ketidakpastian. "Kita harus keluar dan memeriksa tempat ini, mungkin ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Rian dengan suara penuh semangat. Meskipun suasana hati Hendra masih cemas. Hendra, yang lebih memilih untuk memperbaiki pesawat dan berdoa, merasa ragu dengan keputusan Rian untuk mengeksplorasi pulau tersebut. "Kita harus prioritaskan keselamatan pesawat dan penumpang. Mari kita fokus untuk memperbaiki kerusakan sebelum melakukan apapun," ujar Hendra dengan tegas. Rian merasa bahwa mengeksplorasi pulau adalah langkah yang perlu diambil untuk memahami anomali yang mereka alami, meski Hendra tetap menolak. Konflik antara kedua pilot semakin memanas, dengan Rian yang merasa Hendra terlalu pasif dan Hendra yang merasa Rian terlalu impulsif. Di luar kokpit, para penumpang mulai turun dari pesawat dengan rasa penasaran dan kekhawatiran yang sama, mengikuti jejak Rian dan Hendra. "Aku akan pergi mencari tahu lebih banyak tentang pulau ini, mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kita," kata Rian sambil mempersiapkan diri untuk keluar dari pesawat. Hendra menahan Rian, mencoba meyakinkannya untuk tetap fokus pada perbaikan pesawat dan keselamatan penumpang, namun Rian tetap bersikeras. Dengan langkah yang diambil Rian untuk mengeksplorasi pulau, nasib mereka semakin terjalin dalam misteri yang mendalam,
menantang keyakinan dan kerjasama yang selama ini terjalin di antara mereka. Di tengah eksplorasi pulau, Rian menemukan artefak misterius yang memancarkan energi aneh, namun Hendra segera memperingatkan agar tidak menyentuh benda tersebut. "Jangan sentuh itu, Rian, kita tidak tahu apa efeknya," ujar Hendra dengan suara serius, melihat artefak tersebut dengan rasa khawatir. Namun, Rian yang terobsesi dengan menemukan jawaban, mengabaikan peringatan Hendra dan membawa artefak ke pesawat dengan cepat. Begitu artefak itu dibawa ke dalam pesawat, kejadian aneh mulai terjadi, termasuk suara-suara yang menggetarkan hati dan lampu yang berkedip-kedip tanpa sebab yang jelas. "Apa yang terjadi? Kenapa semua sistem avionik menjadi kacau lagi?" tanya Rian dengan nada panik, melihat layar navigasi yang kembali menunjukkan gangguan. Hendra merasakan ada kekuatan yang semakin kuat dan mengganggu, mulai merasa keputusasaan yang mendalam namun tetap berpegang pada keyakinannya. "Kita harus kembali ke jalur yang benar. Ini bukan perbuatan manusia," kata Hendra dengan suara lirih, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Rian merasa frustasi dan bingung, tidak tahu bagaimana cara mengatasi situasi yang semakin memburuk ini. Di dalam pesawat, penumpang mulai merasa takut dan cemas melihat perubahan aneh yang terjadi. Sementara Hendra berusaha menenangkan mereka dengan doa dan kata-kata yang menenangkan. Dengan kejadian aneh yang semakin intens, kedua pilot harus mencari cara untuk mengembalikan pesawat ke jalur yang benar sambil menghadapi kekuatan misterius yang tampaknya dikendalikan oleh artefak tersebut. Dalam keputusasaan menghadapi fenomena yang semakin tak terkendali, Hendra memutuskan untuk melantunkan adzan di dalam kokpit sebagai bentuk permohonan perlindungan kepada Allah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lantang Hendra melantunkan adzan, berharap bahwa doa dan keyakinannya dapat membawa keajaiban dalam situasi yang genting ini. Rian mencemooh adzan tersebut sebagai ritual tak berguna, merasa bahwa tindakan Hendra tidak akan memberikan solusi apapun. Namun, keajaiban terjadi setelah Hendra melantunkan adzan, ketika layar navigasi pesawat kembali menyala dan menunjukkan jalur keluar dari segitiga Bermuda. "Apa yang baru saja terjadi? Kenapa sistem navigasi tiba-tiba normal lagi?" tanya Rian dengan mata terbuka lebar, merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi. Hendra hanya tersenyum, yakin bahwa doa dan keimanannya telah mendatangkan bantuan dari Allah untuk menyelamatkan mereka dari situasi yang sulit. "Ini adalah tanda bahwa kita harus selalu percaya dan berserah diri kepadanya dalam setiap keadaan," ujar Hendra dengan penuh keyakinan, melihat perubahan positif yang terjadi di pesawat. Rian, meski masih skeptis, mulai merasakan keraguan terhadap pandangan ateisnya sendiri setelah melihat keajaiban yang terjadi setelah adzan dilantunkan. "Mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bisa pahami," bisik Rian, merenungkan peristiwa yang baru saja mereka alami. Dengan sistem navigasi yang kembali normal, Hendra dan Rian mulai bekerja sama untuk mengarahkan pesawat menuju rute aman, menyadari bahwa kepercayaan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi misteri yang mereka hadapi. Dengan sistem navigasi yang kembali normal, Hendra mengambil alih kendali dan mengarahkan pesawat menuju rute aman yang telah ditetapkan, sementara Rian mulai menunjukkan keraguan terhadap keyakinannya sendiri. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang, Hendra. Semua ini benar-benar mengubah pandanganku," ujar Rian dengan suara gemetar, menatap Hendra dengan mata penuh kebingungan. Hendra menepuk bahu Rian dengan lembut. "Kadang-kadang kita perlu mengalami sesuatu untuk memahami arti sebenarnya dari keyakinan." Pesawat mulai melaju dengan stabil menuju jalur yang telah ditentukan, meninggalkan wilayah misterius yang sebelumnya membuat mereka terjebak. "Aku mulai meragukan apakah semuanya ini hanya kebetulan atau ada kekuatan yang lebih besar di baliknya," kata Rian, mencoba memahami perubahan yang terjadi dalam dirinya. Hendra hanya tersenyum, yakin bahwa keajaiban yang mereka alami adalah jawaban atas doa dan keyakinannya yang kuat kepada Allah. Di dalam kokpit, keduanya bekerja sama dengan lebih baik, menyadari bahwa perbedaan mereka dapat menjadi kekuatan jika diatasi dengan saling pengertian. "Kita hampir keluar dari segitiga Bermuda. Tetap fokus dan percayalah bahwa kita akan sampai dengan selamat," ujar Hendra dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Rian, yang mulai membuka diri terhadap kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar, mulai membantu Hendra dengan semangat baru yang lahir dari pengalaman mereka. Dengan kerjasama yang semakin baik dan keyakinan yang diperbarui, pesawat Gigaton 709 melaju menuju jalan pulang yang aman, membawa harapan dan keajaiban bagi semua orang di dalamnya. Saat pesawat meninggalkan pulau misterius, seluruh wilayah itu tiba-tiba tertutup kabut tebal yang membuatnya menghilang dari pandangan, meninggalkan penumpang yang sebelumnya panik dalam keheningan yang menakutkan.
Di mana kita sekarang? Pulau itu tiba-tiba menghilang, tanya seorang penumpang dengan suara gemetar, melihat keluar jendela yang kini penuh kabut. Hendra dan Rian saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka telah berhasil keluar dari wilayah anomali yang menyebabkan semua kekacauan sebelumnya. Pesawat kembali melaju di jalur yang benar, dengan sistem navigasi yang berfungsi normal dan atmosfer yang kembali stabil di luar pesawat. Para penumpang, yang sebelumnya panik, kini diam dan merenungi pengalaman aneh yang baru saja mereka alami, sambil saling bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini benar-benar pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, kata seorang penumpang sambil menatap keluar jendela, merasakan ketenangan yang kembali setelah badai yang melelahkan. Di dalam kokpit, Hendra dan Rian saling bertukar pandang dengan rasa lega, menyadari bahwa mereka telah berhasil melewati cobaan yang menguji keyakinan dan kerja sama mereka. Kita berhasil keluar dari segitiga Bermuda. Semoga kita semua selamat dan bisa kembali ke kehidupan normal, ujar Hendra dengan senyum yang tulus. Rian, yang kini lebih terbuka terhadap kemungkinan adanya keajaiban, mengangguk setuju. Ya, ini adalah pelajaran berharga tentang kepercayaan dan kerjasama. Dengan pesawat yang kembali stabil dan jalur pulang yang aman, semua orang di dalam pesawat merasakan kedamaian yang mendalam, menyadari bahwa mereka telah melalui sebuah perjalanan yang penuh misteri dan keajaiban. Setelah kembali ke jalur penerbangan yang dikenal, komunikasi dengan menara kontrol akhirnya pulih, menghubungkan kembali pesawat dengan dunia luar dan memberikan rasa aman kepada semua penumpang. Pesawat Anda telah kembali ke jalur yang benar. Bagaimana kondisi Anda? Tanya petugas di menara kontrol dengan suara yang penuh kepedulian. Hendra menjawab dengan tenang, kami mengalami sedikit gangguan di segitiga Bermuda, tapi sekarang semuanya sudah normal. Para petugas di darat kebingungan karena pesawat sempat dinyatakan hilang selama 8 jam, membuat mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat. Ada laporan tentang anomali magnetik dan cuaca aneh di wilayah tersebut. Apakah Anda mengalami hal yang sama? Tanya petugas dengan nada serius. Hendra dan Rian saling bertukar pandang sebelum Hendra menjawab. Ya, kami mengalami situasi yang tidak biasa, tapi semuanya sudah kembali normal sekarang. Di dalam pesawat, penumpang merasa lega mendengar bahwa mereka akan segera mendarat di Casablanca dengan selamat, meskipun masih ada rasa penasaran yang menghinggapi mereka. Kita akan segera mendarat, semua orang harap tetap tenang dan ikuti instruksi dari kru kabin, ujar Hendra dengan suara yang menenangkan, memberikan rasa aman kepada semua orang. Pesawat mulai menurunkan ketinggian dengan lancar, menuju landasan pacu yang telah ditentukan dengan aman dan tanpa hambatan. Dengan penerbangan yang akhirnya berjalan dengan normal, semua orang di dalam pesawat bersiap untuk kembali ke kehidupan mereka, membawa cerita tentang keajaiban dan misteri yang mereka alami di segitiga Bermuda. Beberapa penumpang yang sebelumnya skeptis mulai membicarakan pengalaman spiritual yang mereka rasakan selama kejadian aneh di segitiga Bermuda, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar fenomena alam. Aku merasa seperti ada kekuatan yang melindungi kita di sana. Itu lebih dari sekadar badai atau gangguan teknis, ujar seorang penumpang dengan mata berbinar penuh keyakinan. Di dalam pesawat, para penumpang saling berbagi cerita tentang bagaimana doa dan keyakinan mereka telah membantu mereka melewati momen-momen sulit tersebut. Rian, meski masih skeptis, mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan terhadap pandangan ateisnya setelah menyaksikan keajaiban yang terjadi setelah adzan dilantunkan oleh Hendra. Aku tidak pernah berpikir bahwa doa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mungkin aku perlu berpikir ulang tentang pandanganku, kata Rian dengan nada reflektif. Para penumpang yang lain juga mulai merenungi pengalaman mereka, merasa bahwa perjalanan ini telah membawa mereka lebih dekat kepada keyakinan spiritual yang selama ini mereka miliki. Ini adalah pengalaman yang mengubah hidup. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kita semua saling mendukung dan berdoa bersama, ujar seorang ibu kepada keluarganya dengan penuh haru. Hendra merasa bangga dan bersyukur melihat perubahan positif dalam diri para penumpang, meyakini bahwa keyakinannya telah membawa hikmah bagi semua orang. Kita semua memiliki peran dalam perjalanan ini. Doa dan keyakinan kita adalah kekuatan yang sebenarnya, kata Hendra dengan senyum yang tulus. Dengan kesaksian para penumpang yang semakin kuat, cerita mereka tentang keajaiban di segitiga Bermuda mulai menyebar, memberikan inspirasi dan harapan kepada banyak orang. Dalam sebuah momen privat di kokpit, Rian mengakui kepada Hendra bahwa kejadian ini telah mengguncang keyakinannya dan membuatnya mempertanyakan pandangan ateis yang selama ini ia pegang teguh. Hendra, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Apa yang kita alami benar-benar luar biasa dan aku mulai meragukan semuanya, ujar Rian dengan suara yang penuh keraguan.
Hendra mendengarkan dengan sabar, menatap Rian dengan penuh pengertian dan menyadari bahwa pengalaman mereka telah membawa perubahan besar dalam diri rekannya. Kadang-kadang, kita perlu mengalami sesuatu untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan, kata Hendra dengan lembut, mencoba memberikan pencerahan kepada Rian. Rian menghela napas panjang. Aku selalu berpikir bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan dengan logika dan sains, tapi sekarang aku tidak yakin lagi. Hendra mengangguk. Keyakinan itu pribadi, Rian. Yang penting adalah kita bersama-sama melewati ini dan belajar dari pengalaman ini. Rian merasa lega telah mengungkapkan perasaannya kepada Hendra, menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam kebingungannya. Aku ingin belajar lebih banyak tentang keyakinanmu, Hendra. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku pahami dari sini, kata Rian dengan tulus, menunjukkan niat baiknya untuk memahami lebih dalam. Hendra tersenyum, merasa bangga melihat perubahan dalam diri Rian yang mulai membuka hati dan pikirannya terhadap kemungkinan adanya keajaiban. Dengan pengakuan Rian, hubungan mereka semakin erat, membangun dasar yang kuat untuk kerjasama dan saling pengertian dalam menghadapi tantangan di masa depan. Pesawat berhasil mendarat di Casablanca dengan selamat, disambut oleh kerumunan penumpang yang lega dan penuh rasa syukur atas keselamatan mereka. Namun, berita tentang pengalaman mereka di segitiga Bermuda sudah menyebar luas melalui media, membuat penasaran dan keingintahuan banyak orang di seluruh dunia. Kami diminta untuk tidak membocorkan detail anomali yang kami alami, tapi beberapa dari kami tetap membagikan kisah ini sebagai kisah keajaiban, kata Hendra kepada petugas keamanan bandara dengan tegas. Media mulai menggali cerita mereka, menghubungi beberapa penumpang yang bersedia berbagi pengalaman mereka, menambah lapisan misteri yang menyelimuti kejadian tersebut. Hendra dan Rian, meski awalnya ragu, mulai menyadari bahwa cerita mereka bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna dan keajaiban dalam hidup. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kepercayaan dan kerjasama bisa membawa kita melewati situasi yang paling sulit sekalipun, ujar Hendra dengan keyakinan yang kuat. Rian, yang kini lebih terbuka terhadap kemungkinan adanya kekuatan ilahi, merasa bahwa pengalaman ini telah mengubah pandangannya tentang dunia dan keyakinannya sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan berada di posisi ini, berbagi cerita tentang keajaiban yang kita alami, kata Rian dengan nada terharu. Di media sosial, cerita mereka mulai viral, menarik perhatian jutaan orang yang terinspirasi oleh pengalaman mereka dan keajaiban yang telah mereka alami. Dengan landing yang sukses dan cerita yang menyebar luas, Hendra dan Rian menyadari bahwa perjalanan mereka di segitiga Bermuda telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi diri mereka dan orang-orang di sekitar mereka. Rian memutuskan untuk mengambil cuti panjang dari pekerjaannya sebagai pilot, merasa perlu merenungkan ulang seluruh kehidupannya setelah pengalaman luar biasa yang telah ia alami. Aku butuh waktu untuk merenungkan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di segitiga Bermuda, ujar Rian kepada atasan dan rekan-rekannya, menutup babak lama dalam karirnya. Sementara itu, Hendra kembali ke Indonesia dengan hati yang penuh rasa syukur, merasa bahwa perjalanan ini telah memperkuat imannya dan memberinya hikmah yang tak ternilai. Di Indonesia, Hendra berbagi pengalamannya dengan keluarga dan komunitasnya, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mencari makna dan keajaiban dalam hidup mereka. Rian, di sisi lain, mulai mempelajari Islam lebih dalam, merasa bahwa keyakinan yang sebelumnya ia anggap usang, kini menjadi sumber kekuatan dan pengharapan yang baru dalam hidupnya. Aku ingin memahami lebih jauh tentang keyakinanmu, Hendra. Mungkin ini adalah jalan yang tepat untukku, kata Rian kepada Hendra dalam pertemuan yang penuh kehangatan dan pengertian. Hendra menyambut Rian dengan senyum hangat, senang melihat rekannya yang sebelumnya skeptis kini terbuka terhadap kemungkinan adanya keajaiban dan kekuatan ilahi. Bersama-sama, mereka mulai menjelajahi aspek-aspek spiritual yang selama ini terpendam dalam diri Rian, membangun ikatan yang lebih kuat dan penuh pengertian. Di tengah kehidupan baru mereka, Hendra dan Rian tetap menjaga komunikasi, berbagi cerita dan pengalaman yang membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih baik. Dengan jalan baru yang telah mereka pilih, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka di segitiga Bermuda bukan hanya tentang misteri dan keajaiban, tetapi juga tentang pertumbuhan spiritual dan personal yang mendalam. Beberapa bulan setelah peristiwa di segitiga Bermuda, Rian menghubungi Hendra dengan penuh rasa syukur, mengatakan bahwa ia mulai mempelajari Islam dan menemukan kedamaian dalam keyakinannya. Hendra, aku merasa lebih tenang dan yakin dengan arah hidupku sekarang. Terima kasih atas segala bimbingan dan pengertianmu, ujar Rian dengan suara yang penuh kebahagiaan. Hendra tersenyum, mengetahui bahwa bahkan dalam misteri yang menakutkan,
Ada hikmah yang tak ternilai yang membawa perubahan positif dalam diri Rian dan penumpang lainnya. Di Indonesia, Hendra menjadi pembicara yang diundang untuk berbagi pengalaman dan hikmah yang ia dapatkan dari perjalanan mereka, menginspirasi banyak orang untuk memperkuat iman dan kepercayaan mereka. Rian, yang kini lebih berserah diri kepada Allah, merasa bahwa pengalaman di segitiga Bermuda adalah ujian yang membawanya lebih dekat kepada Sang Pencipta dan memperkuat hubungannya dengannya. Aku menyadari bahwa setiap cobaan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan memperkuat iman kita, kata Rian dalam sebuah ceramah kecil di komunitasnya. Hendra dan Rian bersama-sama mengadakan pertemuan rutin, membahas perjalanan spiritual mereka dan bagaimana mereka bisa membantu orang lain menemukan kedamaian dan keyakinan dalam hidup mereka. Kita semua memiliki hikmah di balik setiap misteri. Yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut, ujar Hendra kepada Rian, menekankan pentingnya refleksi dan pembelajaran. Dengan hikmah yang mereka dapatkan dari perjalanan yang penuh misteri, Hendra dan Rian terus menjalani kehidupan mereka dengan penuh keyakinan, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain. Di akhir cerita, mereka menyadari bahwa meskipun misteri di segitiga Bermuda telah terpecahkan, hikmah yang mereka peroleh akan terus membimbing mereka dalam setiap langkah kehidupan, membawa mereka menuju masa depan yang penuh harapan dan keajaiban.